Di balik seragam sederhana seorang sopir, siapa sangka tersimpan sebuah takdir yang akan mengubah nasib sebuah kerajaan bisnis? Dan di puncak menara gading yang dingin, seorang ratu muda yang angkuh tidak pernah menyadari bahwa kunci keselamatannya justru berada di tangan orang yang paling ia remehkan. Ini adalah kisah tentang intrik, kecerdasan yang tersembunyi, dan pertaruhan takdir yang akan membuat Anda menahan napas. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Sebelum kita selami lebih dalam kisah yang luar biasa ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like, dan tuliskan komentar kalian di bawah. Bagi kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup kalian selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, kebahagiaan yang tiada akhir, dan keberkahan di setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian sedang mendengarkan kisah ini? Kami ingin tahu, sejauh mana cerita ini menemani kalian semua. Insya Allah, doa-doa baik kita ini akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, penguasa alam semesta. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di jantung ibu kota yang tak pernah tidur, di antara hutan beton yang menusuk langit, berdirilah sebuah monumen kemegahan bernama Nusantara Group Tower. Gedung itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kekuasaan, sebuah istana modern tempat ribuan nasib dipertaruhkan setiap harinya. Dinding kacanya yang berkilauan memantulkan ambisi setiap orang yang memandangnya, dari pejalan kaki di bawah hingga para pesaing yang menatapnya dari kejauhan dengan rasa iri. Namun, di antara deru mobil mewah dan lalu lalang para eksekutif berdasi, ada sebuah anomali. Sosok seorang pria yang ketenangannya justru menjadi pusat perhatian bagi mereka yang cukup jeli untuk melihat. Namanya Arya. Usianya mungkin baru menginjak akhir 20-an, dengan perawakan tegap dan tatapan mata yang tajam namun teduh. Ia mengenakan seragam sopir berwarna biru gelap, sederhana namun selalu tampak sempurna di tubuhnya. Sebuah keanggunan yang tidak pada tempatnya. Setiap pagi, ia berdiri di lobi utama, menunggu perintah. Posisinya adalah sopir pribadi sang CEO, sebuah jabatan yang menuntut kesetiaan dan kesabaran, namun seringkali dipandang sebelah mata. Rekan-rekannya sesama sopir sering berbisik, bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Cara Arya berjalan, posturnya yang tegap tanpa celah, dan caranya berbicara yang singkat namun berbobot, semuanya terasa janggal. Ia tidak seperti mereka. Bahkan para penjaga keamanan yang paling angkuh sekalipun seringkali memberinya anggukan hormat yang lebih dalam, seolah naluri mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Arya adalah pengamat yang ulung. Saat menunggu, matanya tidak pernah kosong. Ia memperhatikan bahasa tubuh para direktur yang keluar dari lift dengan wajah tegang. Ia mendengar secarik percakapan penting saat membukakan pintu mobil, dan ia merasakan aura ketegangan yang menyelimuti gedung itu seperti kabut pagi. Baginya, lobi Nusantara Group adalah sebuah panggung teater, dan ia memiliki tiket di barisan paling depan untuk menyaksikan drama yang sesungguhnya. Ia adalah bayangan yang selalu ada, namun tak pernah dianggap. Tak ada yang tahu, di balik seragam sederhana itu, tersimpan pikiran seorang ahli strategi yang sedang menunggu saat yang tepat. Dan di dalam kerajaan bisnis yang angkuh ini, Arya bukanlah sekadar sopir. Ia adalah bidak catur yang disalahpahami, yang sebentar lagi akan membalikkan seluruh papan permainan. Jika Arya adalah anomali di lantai dasar, maka di puncak menara ini bertahtalah sang penguasa absolut, sumber dari segala ketegangan sekaligus kekaguman di Nusantara Group. Dialah Larasati Wibowo. Dari jendela kantornya yang membentang dari lantai hingga langit-langit, ia bisa melihat seluruh kota terhampar di bawah kakinya, seperti sebuah peta kekuasaan. Pemandangan itu adalah cerminan dunianya. Ia di atas, dan semua yang lain berada jauh di bawah. Baru berusia 28 tahun, Laras adalah perpaduan sempurna antara keanggunan dan kekuatan. Rambut hitamnya yang panjang selalu tertata rapi, membingkai wajah porselen dengan tatapan mata setajam elang. Di dunia korporat yang didominasi pria-pria tua, ia adalah anomali yang berbeda. Ia bukan sekadar pewaris manja. Otaknya setajam pisau bedah, mampu membelah laporan keuangan paling rumit dalam hitungan menit, dan mengambil keputusan bernilai triliunan rupiah sebelum secangkir kopinya mendingin. Inilah yang membuatnya dijuluki Ratu Es di belakang punggungnya. Sebuah julukan yang ia ketahui, dan terus terang, ia nikmati. Bagi Laras,
Dunia bisnis adalah papan catur, dan ia tidak pernah mau kalah. Sikapnya dingin dan selalu menjaga jarak. Sebuah perisai yang ia bangun untuk melindungi dirinya dari pengkhianatan dan keraguan. Perintahnya singkat dan mutlak. Pujiannya langka seperti oasis di gurun pasir, dan kritiknya tajam mematikan. Ia menuntut kesempurnaan karena ia sendiri hidup dalam standar itu. Dalam dunianya yang serba terukur, Arya tidak lebih dari sebuah fungsi, sebuah fasilitas. Baginya, sang sopir hanyalah perpanjangan tangan dari kemewahan mobilnya, sebuah kehadiran tanpa suara yang tugasnya adalah membawanya dari titik A ke titik B dengan efisien. Saat ia melangkah masuk ke dalam mobil sedan hitamnya, dunianya tidak berubah. Ia akan langsung mengangkat telepon, suaranya yang tegas membahas strategi merger, akuisisi, atau menjatuhkan lawan bisnisnya. Ia berbicara seolah-olah hanya ada dirinya di dalam mobil itu. Ia tidak pernah tahu, dan tidak pernah peduli, bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap helaan napas frustrasi, dan setiap rencana rahasia, didengarkan dan dianalisis oleh pikiran brilian yang duduk tenang di balik kemudi. Sang Ratu S, dalam arogansinya, sedang membocorkan denah istananya kepada prajurit, yang bahkan tidak pernah ia lihat wajahnya di cermin spion. Lalu, mengapa seorang dengan potensi sebesar itu memilih bersembunyi di balik seragam seorang sopir? Pertanyaan itu adalah kunci dari seluruh misteri ini. Arya bukanlah pria yang terlahir tanpa pilihan. Sebaliknya, ia pernah memiliki segalanya. Ia adalah putra mahkota dari sebuah grup bisnis yang pernah berjaya, dididik di universitas terbaik di luar negeri dan lulus sebagai ahli strategi bisnis yang paling cemerlang di generasinya. Dunia korporat seharusnya terhampar di hadapannya seperti karpet merah. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebuah pengkhianatan keji dari orang terdekat meruntuhkan kerajaan bisnis keluarganya dalam semalam, membuatnya belajar pelajaran paling pahit. Di dunia ini, kecerdasan tanpa pemahaman tentang sifat asli manusia adalah sebuah kelemahan. Kejatuhan itu tidak menghancurkannya, melainkan menempanya kembali menjadi pribadi yang baru. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi tertipu oleh fasad kekuasaan. Untuk itu, ia harus belajar dari bawah, dari tempat di mana para penguasa tidak pernah melihat. Menjadi sopir pribadi CEO Nusantara Group adalah sebuah strategi. Dari balik kemudi, ia memiliki akses yang tidak dimiliki oleh direktur manapun. Ia tidak hanya mendengar rapat-rapat yang sudah disiapkan, tetapi juga percakapan-percakapan mentah yang penuh emosi. Setiap panggilan telepon laras adalah sebuah kuliah gratis tentang tekanan, ambisi, dan ketakutan seorang pemimpin. Setiap dokumen yang tak sengaja tertinggal di kursi belakang adalah kepingan puzzle yang sangat berharga. Di dalam kepalanya, Arya menyusun sebuah diagram tak terlihat. Ia menghubungkan setiap nama, setiap angka, dan setiap keluhan yang didengarnya. Ia tahu direktur mana yang sedang panik, proyek mana yang bermasalah, dan kompetitor mana yang sedang bergerak dalam senyap. Laras mungkin melihat peta bisnis dari ketinggian, dari ruangannya yang mewah dan steril. Tapi Arya, ia melihatnya dari jalanan, dari jalur-jalur tikus, tempat di mana pertarungan sesungguhnya seringkali terjadi. Ia memilih menjadi bayangan untuk mempelajari cara kerja para raksasa dari titik buta mereka. Dan perlahan, dari serpihan-serpihan informasi itu, Arya mulai melihat sebuah pola. Sebuah badai besar yang sedang terbentuk di Cakrawala, yang bahkan Sang Ratu Es di puncak menaranya belum sadari sepenuhnya. Dan badai yang diramalkan Arya itu pun akhirnya tiba. Bukan dalam bentuk gerimis, melainkan dalam bentuk tsunami korporat yang datang tanpa peringatan dan mengancam untuk menenggelamkan segalanya. Pemicunya adalah satu nama yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang, Satria Corp, sebuah perusahaan kompetitor yang terkenal agresif dan dipimpin oleh sosok yang tak kenal ampun. Mereka adalah serigala yang telah lama mengincar mangsanya, dan kini mereka memutuskan untuk menerkam. Serangan itu dilancarkan dengan presisi militer. Mula-mula, mereka yang telah berbulan-bulan mengakumulasi saham Nusantara Group secara diam-diam, tiba-tiba muncul ke publik sebagai pemegang saham minoritas yang signifikan. Lalu, serangan kedua datang dari media. Secara serentak, beberapa portal berita bisnis mulai merilis artikel dan analisis negatif tentang kinerja Nusantara Group, mempertanyakan kepemimpinan Laras yang dianggap terlalu muda dan tidak berpengalaman, serta memprediksi masa depan perusahaan yang suram. Efeknya seketika dan brutal. Pasar saham bereaksi dengan ganas.
Papan saham yang biasanya berwarna hijau kini berubah menjadi lautan merah. Harga saham Nusantara Group anjlok, menciptakan kepanikan di antara para investor. Telepon di divisi hubungan investor berdering tanpa henti, dipenuhi suara-suara panik yang menuntut penjelasan. Di dalam menara yang biasanya angkuh itu, aura kesuksesan mendadak berganti menjadi ketakutan. Bisik-bisik penuh kecemasan terdengar di setiap sudut, dan wajah-wajah para eksekutif yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang dan pucat. Di puncak menara, untuk pertama kalinya, Larasati Wibowo tampak goyah. Aura dinginnya retak oleh kilatan amarah dan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Ia berdiri mematung di depan layar besar yang menampilkan grafik saham yang menukik tajam, tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Istananya sedang diguncang hingga ke fondasinya. Sementara itu, di lantai dasar, Arya merasakan getaran kepanikan itu. Namun di matanya, tidak ada keterkejutan. Ia tahu ini akan terjadi. Badai itu kini telah memiliki nama, dan ia tahu, ini barulah permulaan. Kerajaan Nusantara Group sedang diserang, dan sang ratu kini terkepung di dalam istananya sendiri. Keesokan paginya, udara di ruang rapat utama di lantai tertinggi Nusantara Group Tower terasa begitu berat, seolah oksigen telah tersedot habis dan digantikan oleh molekul-molekul kepanikan. Di sekeliling meja mahoni yang panjang dan mengkilap itu, duduklah para otak terbaik perusahaan, jajaran direktur yang selama ini menikmati gaji fantastis dan fasilitas mewah. Namun hari ini, wajah mereka pucat pasi, dahi mereka berkerut dalam, dan beberapa di antara mereka bahkan tampak berkeringat dingin meski pendingin ruangan disetel pada suhu terendah. Di ujung meja, Larasati Wibowo duduk tegak seperti seorang ratu yang kerajaannya sedang terbakar. Wajahnya kembali dingin dan tanpa ekspresi, sebuah topeng baja yang ia kenakan untuk menyembunyikan badai di dalam hatinya. Ia membuka rapat dengan suara yang tajam seperti pecahan kaca. Saya tidak butuh laporan tentang masalahnya. Saya sudah melihatnya di semua berita. Yang saya butuhkan sekarang adalah solusi. Cepat. Hening sejenak, sebelum Direktur Keuangan, seorang pria parubaya yang biasanya sangat percaya diri, angkat bicara dengan suara sedikit gemetar. Kita bisa melakukan pembelian kembali saham untuk menstabilkan harga, Bu. Laras menatapnya tajam. Dengan dana dari mana? Apakah kita punya cadangan kas triliunan rupiah yang tidak saya ketahui? Melakukannya dengan pinjaman hanya akan menunjukkan kepanikan kita. Direktur itu langsung terdiam. Giliran Direktur Pemasaran mencoba peruntungannya. Kita bisa luncurkan kampanye PR besar-besaran untuk melawan berita negatif. Laras memotongnya dengan cepat, melawan serangan finansial dengan siaran pers? Itu sama saja seperti mencoba memadamkan kebakaran hutan dengan segelas air. Kita butuh sesuatu yang menghentikan pendarahan ini, sekarang. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi ajang saling tuding. Setiap ide yang muncul langsung dipatahkan oleh kelemahannya sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Melihat para jenderalnya yang lumpuh oleh rasa takut, kesabaran Laras akhirnya habis. Ia menggebrak meja dengan telapak tangannya, suaranya menggema di ruangan yang senyap. Saya membayar kalian miliaran rupiah bukan untuk mendengar alasan. Saya butuh strategi, bukan keluhan. Rapat darurat itu berakhir tanpa satupun solusi yang layak. Para ksatria meja bundar itu ternyata tak lebih dari sekumpulan orang-orang yang panik saat pertempuran sesungguhnya datang. Larasati Wibowo, sang Ratu Es, kini benar-benar sendirian di tengah badai, terisolasi di puncak menaranya dengan kerajaan yang semakin rapuh di bawahnya. Perjalanan turun dari ruang rapat ke lobi terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Laras. Di dalam lift yang meluncur tanpa suara, keheningan terasa lebih bising daripada teriakan. Wajahnya tetap beku, namun matanya memancarkan kekalutan. Saat pintu lift terbuka, Arya sudah berdiri siap di samping mobil, membukakan pintu dengan gerakan hormat seperti biasa. Laras masuk dan membanting pintu, sebuah ledakan emosi kecil yang tak bisa lagi ia tahan. Mobil pun melaju, membelah lalu lintas kota yang padat. Di dalam, Laras melepaskan topeng Ratu Es-nya. Ia menyandarkan kepalanya ke jendela, tatapannya kosong menembus gedung-gedung pencakar langit yang kini seolah mengejek kerapuhannya. Ia merasa terpojok, dikhianati oleh timnya sendiri, dan sendirian menghadapi monster yang siap melahap perusahaan warisan keluarganya.
Dalam keheningan kabin yang mewah itu, ia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, sebuah bisikan yang nyaris tak terdengar, penuh dengan keputusasaan. Mereka menyerang dari segala sisi: keuangan, media, sentimen pasar. Kita tidak punya celah. Sama sekali tidak ada celah untuk bernapas. Hening sejenak. Hanya terdengar suara halus mesin mobil. Laras mengira ia hanya berbicara pada kekosongan. Tiba-tiba, sebuah suara yang tenang dan dalam memecah keheningan dari kursi kemudi. Suara itu bukan suara para direktur yang penuh kepanikan, melainkan suara Arya. "Permisi, Bu Laras," ucapnya dengan nada sopan, matanya tetap fokus ke jalanan. Terkadang, serangan yang datang dari segala sisi bukanlah untuk menghancurkan semua benteng, melainkan untuk menyembunyikan satu titik kelemahan utama yang tidak ingin kita lihat. Laras tertegun. Tubuhnya yang tadi bersandar lemas langsung tegak. Ia menatap lurus ke punggung sopirnya, seolah baru pertama kali menyadari keberadaan pria itu. Siapa dia? Beraninya ia ikut campur? Namun kalimat itu begitu tajam, begitu strategis, dan begitu benar. Sebuah perspektif yang tidak pernah terpikirkan olehnya maupun oleh para direktur bergaji miliaran itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Larasati Wibowo dibuat terdiam oleh sopirnya sendiri. Di tengah kebuntuan dan badai yang menerpa, sebuah kalimat sederhana yang diucapkan dari kursi kemudi telah meniupkan secercah harapan. Sebuah percikan ide kecil baru saja dinyalakan di tengah kegelapan yang paling pekat. Kalimat Arya terus berdengung di kepala Laras sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua gelar, semua kekayaan, dan semua kekuasaan yang ia miliki tidak ada artinya di hadapan sebuah krisis yang tidak bisa ia pecahkan. Keesokan harinya, ia kembali memimpin rapat dengan harapan tipis. Namun yang ia temukan hanyalah deja vu keputusasaan. Para direktur masih berputar-putar pada ide yang sama. Wajah mereka semakin panik seiring dengan terus merosotnya harga saham. Laras memandangi wajah-wajah di sekelilingnya. Pria-pria yang dulu ia hormati, kini tampak kecil dan tidak berdaya. Di tengah kebisingan argumen mereka yang tak berujung, pikirannya kembali pada keheningan di dalam mobil kemarin, pada satu kalimat logis yang diucapkan oleh sopirnya. Sebuah ide gila, sebuah pertaruhan yang tidak masuk akal, mulai terbentuk di benaknya. Sebuah langkah yang bisa menghancurkan sisa reputasinya, atau justru menjadi satu-satunya jalan keluar. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Ruangan seketika hening. Dengan wajah dingin dan datar, Laras menekan tombol interkom yang terhubung ke meja sekretarisnya. "Rita," ucapnya dengan suara yang tenang namun mematikan. "Tolong panggilkan Arya, sopir saya, untuk datang ke ruang rapat ini. Sekarang juga." Seketika, ruangan yang tadinya senyap terasa seperti meledak dalam keheningan. Para direktur saling pandang, mata mereka terbelalak tak percaya. Salah seorang direktur senior bahkan memberanikan diri bertanya, "Maaf, Bu Laras? Arya sopir? Apakah saya tidak salah dengar?" Mereka mengira CEO mereka akhirnya sudah kehilangan akal sehatnya karena tekanan. Bisik-bisik dan senyum sinis mulai terlihat di sudut-sudut meja. Beberapa menit kemudian, pintu mahoni yang berat itu terbuka. Arya melangkah masuk, masih dengan seragam birunya yang rapi. Ia berdiri dengan tenang di ambang pintu, kehadirannya yang sederhana menjadi kontras yang luar biasa dengan kemewahan ruangan dan setelan mahal para direktur. Ia hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, menunggu perintah. Laras menatap wajah-wajah bingung di sekelilingnya, lalu tatapannya beralih ke Arya. Dengan suara yang memotong udara, ia berkata, "Orang-orang pintar di ruangan ini tidak bisa menemukan solusi. Coba kita dengar perspektif dari orang yang setiap hari melihat kenyataan dari jalanan. Itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah sebuah deklarasi perang terhadap timnya sendiri. Sebuah taruhan gila baru saja dimulai." Pernyataan Laras menggantung di udara seperti awan badai, berat dan penuh ketidakpercayaan. Keheningan yang sempat tercipta akhirnya pecah oleh tawa kecil yang sinis dari salah satu direktur senior, seorang pria yang merasa posisinya paling aman di perusahaan. "Dengan segala hormat, Bu Laras," katanya dengan nada yang dibuat sesopan mungkin, namun penuh dengan cemoohan. "Ini adalah krisis bernilai triliunan rupiah, bukan masalah ban mobil yang kempes. Apa selanjutnya?"
Kita akan meminta petugas kebersihan untuk memberikan nasihat kepada tim keuangan. Kalimat itu seperti memecahkan bendungan. Beberapa direktur lain ikut tersenyum meremehkan, ada pula yang menggelengkan kepala seolah prihatin dengan kondisi mental pemimpin mereka. Ruangan itu kini dipenuhi energi arogansi kolektif. Mereka merasa terhina karena seorang sopir disetarakan dengan keahlian mereka yang telah ditempa selama puluhan tahun. Di mata mereka, ini adalah lelucon paling absurd yang pernah terjadi. Melihat reaksi itu, sesuatu di dalam diri Laras berubah. Keputusasaannya yang tadi mendorongnya melakukan taruhan gila, kini telah mengeras menjadi sebuah amarah yang dingin membara. Ia tidak lagi peduli apa kata mereka. Ia sudah muak. Ia berdiri perlahan, kedua tangannya bertumpu di atas meja, menatap tajam satu persatu wajah yang meremehkannya. Suaranya terdengar rendah, namun setiap katanya berbobot seperti baja. Cukup. Ruangan itu kembali hening. Dengar semua. Lanjutnya, tatapannya mengunci setiap pasang mata di sana. Saya sudah muak dengan arogansi kalian yang ternyata tidak sebanding dengan hasilnya. Jadi, saya akan buat ini menjadi lebih menarik. Ia berhenti sejenak, membiarkan ancamannya meresap. Jika Arya, katanya sambil menunjuk arah sang sopir yang masih berdiri tenang, bisa memberikan satu saja ide yang lebih baik, lebih logis, dan lebih bisa dieksekusi daripada semua omong kosong yang kalian sampaikan sejak kemarin, maka saya bersumpah, saya tidak akan segan-segan untuk merombak total seluruh jajaran direksi di ruangan ini. Saya jamin itu. Tantangan itu menggantung di udara, tajam dan tak terbantahkan. Tawa sinis langsung lenyap dari wajah para direktur, digantikan oleh keterkejutan dan rasa takut yang nyata. Ini bukan lagi lelucon. Ini adalah pertaruhan karir mereka. Semua mata kini tidak lagi tertuju pada Laras, melainkan pada sosok tenang berseragam sopir itu. Seluruh nasib Nusantara Group, dan nasib para direktur yang angkuh itu, kini bertumpu di pundaknya. Semua mata tertuju pada Arya. Di wajah para direktur, masih tersisa senyum sinis yang menunggu saatnya untuk meledak menjadi tawa. Di mata Laras, ada secercah harapan yang beradu dengan kecemasan yang luar biasa. Beban seluruh perusahaan kini ada di pundak pria berseragam sederhana itu. Arya tidak langsung bicara. Dengan langkah yang tenang dan mantap, ia berjalan menuju papan tulis putih besar di depan ruangan, mengambil sebuah spidol hitam. Suara tutup spidol yang dibuka terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Ia tidak menatap para direktur, melainkan menatap papan tulis kosong itu seolah sedang melihat sebuah medan perang. Lalu, ia mulai berbicara. Suaranya tenang dan terukur, tanpa sedikit pun nada gugup, seolah ia sedang memberikan kuliah di sebuah universitas, bukan mempertaruhkan nasib di hadapan para penguasa korporat. Masalah kita saat ini, mulainya, sambil menggambar sebuah diagram sederhana, bukanlah karena Satria Corp terlalu kuat. Masalahnya adalah karena kita bereaksi persis seperti yang mereka harapkan, dengan kepanikan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Semua serangan ini, pembelian saham dalam jumlah besar, kampanye media negatif yang masif, semuanya membutuhkan dana yang luar biasa. Dana ini, saya yakin, bukan berasal dari kas internal mereka, melainkan dari pinjaman jangka pendek dengan bunga yang sangat tinggi. Ia menggarisbawahi kata, jangka pendek. Artinya, lanjutnya dengan tatapan tajam, mereka tidak sedang berperang melawan kita. Mereka sedang berperang melawan waktu. Setiap hari di mana mereka gagal mengambil alih perusahaan kita, adalah kerugian miliaran rupiah bagi mereka. Para direktur yang tadinya menyeringai, kini mulai menegakkan punggung mereka. Seringai itu luntur, digantikan oleh dahi yang berkerut karena berpikir keras. Jadi, kata Arya, kita tidak perlu menyerang balik secara membabi buta. Kita hanya perlu bertahan. Prioritas kita sekarang adalah menenangkan ekosistem internal kita. Kirimkan memo yang jujur dan penuh keyakinan kepada seluruh karyawan. Gunakan sebagian dana darurat untuk program apresiasi kecil. Tunjukkan pada dunia dan pada diri kita sendiri bahwa kapal ini tidak goyang. Jika kita bisa menahan harga saham kita agar tidak jatuh lebih jauh, cukup selama 2 atau 3 minggu saja, maka bukan kita yang akan kehabisan napas. Justru Satria Corp yang akan kehabisan darah. Mereka yang akan panik. Ketika Arya meletakkan spidolnya,
keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini, keheningan itu bukan lagi berisi cemoohan, melainkan keterkejutan yang membingungkan. Seorang sopir baru saja membedah strategi lawan dan memberikan peta jalan untuk keluar dari badai, dengan cara yang lebih jernih dan brilian daripada yang bisa mereka bayangkan. Papan tulis itu kini telah menjadi monumen kebisuan. Diagram sederhana dan tulisan tangan Arya yang rapi seolah memiliki kekuatan sihir yang membungkam seluruh ruangan. Para direktur yang tadinya penuh cemoohan, kini hanya bisa menatap kosong. Pikiran mereka berpacu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Keheningan yang menyelimuti mereka bukanlah keheningan kosong, melainkan keheningan yang padat, penuh dengan gema dari logika yang tak terbantahkan. Tidak ada yang berani berbicara, namun dalam diam itu, sebuah pergerakan serentak terjadi. Jari jemari mereka yang berhiaskan cincin mahal mulai menari di atas keyboard laptop dan layar tablet mereka. Dengan tergesa-gesa namun berusaha tampak tenang, mereka memeriksa data, membuka laporan keuangan tersembunyi, dan mencari analisis pasar dari sumber-sumber terpercaya. Mereka tidak sedang mencari pembenaran, mereka sedang mencari celah. Satu saja kesalahan dalam analisis Arya untuk menyelamatkan harga diri mereka yang sudah tercabik-cabik. Namun, yang mereka temukan justru sebaliknya. Satu persatu, layar gawai mereka membenarkan setiap kata yang diucapkan Arya. Data tentang pinjaman jangka pendek Satria Corp. Rumor di kalangan pialang saham tentang arus kas mereka yang menipis semuanya ada di sana, tersembunyi di balik berita utama yang bombastis, menunggu untuk ditemukan oleh mata yang jeli. Wajah direktur keuangan menjadi yang pertama berubah. Ia menatap layarnya, lalu menatap Arya, lalu kembali ke layarnya. Wajahnya yang pucat adalah pengakuan tanpa kata. Direktur pemasaran menelan ludah, menyadari betapa naifnya idenya tentang kampanye PR. Mereka tidak hanya dikalahkan, mereka dipermalukan dalam diam, di dalam benteng kekuasaan mereka sendiri, oleh seorang pria yang bahkan tidak mereka anggap ada. Di ujung meja, Laras menyaksikan semuanya. Ia melihat perubahan di wajah para direkturnya. Sebuah gelombang kelegaan yang luar biasa menyapu dirinya, begitu kuat hingga ia harus menahan napas. Taruhan gilanya terbayar lunas. Namun di balik kelegaan itu, tumbuh perasaan lain yang jauh lebih kuat. Kekaguman yang dalam dan rasa penasaran yang tak terbatas. Tatapannya pada Arya kini tak lagi sama. Ia tidak lagi melihat seorang sopir. Ia melihat sebuah teka-teki, sebuah kekuatan tersembunyi yang baru saja menyelamatkan kerajaannya. Keheningan itu akhirnya pecah oleh suara Laras. Bukan suara teriakan kemenangan, melainkan nada yang tenang dan penuh otoritas. Sepertinya, kita sudah punya strategi baru. Ucapannya adalah sebuah palu hakim yang mengesahkan kekalahan para direktur dan mengukuhkan kemenangan tak terduga dari sang sopir. Laras tidak memberikan waktu bagi para direkturnya untuk pulih dari keterkejutan. Ucapannya tadi bukanlah akhir dari drama, melainkan awal dari sebuah tatanan baru. Ia berjalan dengan anggun ke depan ruangan, berdiri tidak jauh dari Arya, sebuah posisi yang secara simbolis menunjukkan keberpihakannya. Ia menatap tajam ke sekeliling meja. Strategi yang barusan kita dengar adalah satu-satunya jalan keluar yang kita miliki. Dan sebuah strategi brilian tidak ada gunanya di tangan para jenderal yang ragu dan panik. Kata-katanya menusuk, ditujukan kepada semua orang di sana. Oleh karena itu, lanjutnya dengan suara yang tak terbantahkan, mulai detik ini, saya akan membentuk sebuah tim krisis terpusat. Sebuah ruang perang yang akan mengendalikan semua langkah pertahanan kita. Wajah-wajah para direktur mengeras. Protes dan rasa tidak terima tertahan di ujung lidah mereka, namun tak ada yang berani menyuarakannya. Mereka tahu, membantah sekarang hanya akan mempercepat akhir karir mereka. Laras kemudian membalikkan badannya sedikit, menatap lurus ke arah Arya. Dan tim ini, katanya dengan jelas, akan dipimpin oleh satu-satunya orang di ruangan ini yang telah menunjukkan pemahaman nyata tentang musuh kita. Arya, panggilnya, dan untuk pertama kali, ia menyebut nama itu dengan penuh hormat. Mulai sekarang, Anda yang memegang komando. Semua divisi, tanpa terkecuali, harus melapor dan memberikan data apapun yang Anda butuhkan, tanpa penundaan. Perintah Anda di ruang perang itu, setara dengan perintah saya. Ini adalah sebuah deklarasi yang menggemparkan. Sebuah transfer kekuasaan yang tak pernah terjadi dalam sejarah perusahaan manapun.
Dan bagaimana reaksi Arya? Di tengah momen yang mengubah takdirnya itu, ia tidak menunjukkan euforia. Tidak ada senyum kemenangan. Ia hanya menatap Laras dengan tenang, lalu memberikan anggukan kepala yang singkat dan penuh keyakinan. Saya mengerti, Bu. Dan begitulah, di dalam ruang rapat yang dingin itu, sebuah hierarki baru telah lahir. Seorang sopir, tanpa perlu mengganti seragamnya, telah diangkat menjadi jenderal perang. Para direktur yang angkuh kini tak lebih dari perwira yang menunggu perintah. Pertempuran untuk menyelamatkan Nusantara Group akan segera dimulai, dan komandannya adalah orang yang tak pernah mereka perhitungkan sama sekali. Hari-hari berikutnya, lantai tertinggi Nusantara Group Tower berubah menjadi sebuah markas militer. Sebuah ruangan besar disulap menjadi ruang perang, dipenuhi layar-layar yang menampilkan data saham, berita, dan analisis pasar secara real-time. Di pusat semua itu, Arya bergerak dengan ketenangan yang menghipnotis. Perintahnya jelas, strateginya tajam, dan setiap keputusannya didasari oleh logika yang dingin. Para manajer dan bahkan direktur yang tadinya meremehkannya, kini berlarian mengikuti arahannya, rasa hormat mereka tumbuh dari rasa takut. Laras mengamati semua ini dari ruangannya, seringkali hanya berdiri di balik dinding kaca yang memisahkan mereka. Semakin lama ia melihat Arya bekerja, semakin besar pula teka-teki yang menyelimuti pria itu. Bagaimana mungkin seorang sopir memiliki pemahaman sedalam ini? Dari mana datangnya ketenangan di tengah badai seperti ini? Naluri bisnisnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar bakat terpendam. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang ditempa oleh pengalaman. Tidak tahan lagi dengan rasa penasarannya, ia memanggil asisten pribadinya yang paling ia percaya. Perintahnya singkat dan rahasia. Cari tahu semua tentang Arya. Saya tidak butuh data standar HRD yang hanya berisi alamat dan nomor telepon. Saya mau tahu di mana ia sekolah, siapa keluarganya, dan apa yang ia lakukan sebelum kakinya menginjak perusahaan ini. Gali sedalam yang kau bisa. 2 hari kemudian, sang asisten kembali dengan sebuah map digital di tangannya, wajahnya tampak serius. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan tablet itu kepada Laras. Laras membukanya. Halaman pertama menunjukkan riwayat pendidikan Arya. Lulusan terbaik dengan predikat summa cum laude dari salah satu sekolah bisnis paling bergengsi di dunia. Laras mengangguk, ini sudah ia duga. Lalu ia membuka halaman berikutnya, data keluarga. Nama ayahnya tertera di sana, Suryo Wijoyo, pendiri Wijoyo Group. Sebuah nama yang samar-samar ia kenali dari berita bisnis masa lalu. Dan di halaman terakhir, ada tautan ke beberapa kliping berita lama. Judulnya membuat napas Laras tertahan. Wijoyo Group bangkrut setelah upaya pengambil alihan paksa oleh Satria Corp. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Semuanya tiba-tiba menjadi sangat jelas. Ketenangan Arya. Pemahamannya yang mendalam tentang taktik lawan. Ini bukan sekadar pekerjaan baginya. Ini adalah sebuah pembalasan dendam. Musuh yang sedang mereka hadapi adalah monster yang sama yang telah menghancurkan keluarganya. Ia menatap ke arah ruang perang, di mana Arya sedang dengan tenang memberikan arahan. Pria itu bukan lagi sekadar penyelamat. Ia adalah seorang pejuang dengan luka lama yang sangat dalam. Dan Laras kini sadar, pertempuran ini jauh lebih pribadi daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan pengetahuan baru tentang masa lalu Arya, Laras kini melihat pertempuran ini dengan kacamata yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar krisis perusahaan, ini adalah pertarungan takdir. Ia memberikan kepercayaannya 100% kepada sang ahli strategi, memberinya sumber daya dan kebebasan penuh untuk bertindak. Dan Arya tidak menyia-nyiakan satu detik pun. Fase pertama dari rencananya berjalan sempurna. Di bawah komandonya, Nusantara Group tidak menunjukkan kepanikan. Memo internal yang menenangkan, program apresiasi karyawan yang tak terduga, dan komunikasi yang jujur kepada investor kecil berhasil meredam badai. Harga saham yang tadinya terjun bebas, mulai stabil. Seperti seorang kapten kapal yang tenang, Arya berhasil menavigasi Nusantara Group melewati ombak paling ganas. Satria Corp dibuat bingung, serangan brutal mereka ternyata hanya menabrak sebuah dinding pertahanan yang lentur namun kokoh. Setelah 1 minggu bertahan, saat tanda-tanda kegelisahan mulai terlihat dari pergerakan pasar Satria Corp, Arya memutuskan inilah saatnya untuk melancarkan serangan balik. Namun,
Serangannya bukanlah serangan yang bisa diduga. Ia tidak melawan dengan kampanye media atau mencoba membeli balik saham secara agresif. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas dan mematikan. Ia tidak meluncurkan rudal, melainkan menyuntikkan racun langsung ke aliran darah finansial lawannya. Melalui jaringan pialang pihak ketiga dan perusahaan cangkang yang sulit dilacak, Arya menggunakan dana darurat Nusantara Group untuk melakukan satu hal: membeli utang-utang jangka pendek yang digunakan Satria Corp untuk mendanai serangan mereka. Para bank dan lembaga keuangan yang meminjami Satria Corp uang, dengan senang hati menjual surat utang itu kepada pembeli misterius yang menawarkan harga bagus. Akibatnya sungguh mengerikan. Tanpa mereka sadari, Satria Corp kini secara tidak langsung mulai berutang kepada musuh yang sedang mereka serang. Arya kini memiliki kendali atas sebagian dari napas finansial mereka. Di markas Satria Corp, alarm bahaya akhirnya berbunyi nyaring. Arus kas mereka mulai tercekik. Biaya pinjaman mereka tiba-tiba melonjak karena para kreditur mulai ragu. Sang predator kini menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang tidak pernah ia lihat. Arya tidak hanya menahan serangan mereka. Ia telah membalikkan senjata mereka dan kini menodongkannya tepat di jantung keuangan Satria Corp. Serangan balik itu tidak berisik, tidak terlihat di media, namun jauh lebih mematikan. Babak akhir dari permainan catur tingkat tinggi ini akhirnya tiba. Satria Corp kini terperangkap, berdarah secara finansial, dan kebingungan. Arya tidak perlu menembakkan peluru lagi. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia memegang kendali atas napas keuangan mereka. Melalui para pialangnya, ia mengirimkan sinyal halus, Nusantara Group kini adalah salah satu kreditur terbesar mereka. Pilihan ada di tangan Satria Corp, menyerah dengan terhormat, atau dihancurkan hingga tak bersisa. Dihadapkan pada jurang kebangkrutan, Satria Corp tidak punya pilihan lain. Dengan kerugian yang sangat besar, mereka mulai menjual kembali saham-saham Nusantara Group yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Mereka butuh uang tunai untuk membayar utang-utang mereka yang mencekik. Berita itu menyebar seperti api di dunia bisnis. Satria Corp, sang pemburu, menarik diri dari pertempuran dalam kondisi babak belur dan terhina. Di Nusantara Group Tower, suasana yang tadinya kelam kini meledak dalam euforia yang tertahan. Harga saham tidak hanya pulih, tetapi melesat naik ke rekor tertinggi baru, didorong oleh kepercayaan investor pada ketangguhan manajemen perusahaan. Badai telah berlalu, dan Nusantara Group berdiri lebih kokoh dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Laras kembali mengumpulkan seluruh jajaran direksi di ruang rapat utama. Atmosfernya 180 derajat berbeda. Tidak ada lagi kepanikan atau arogansi, yang ada hanyalah keheningan penuh rasa hormat, dan sedikit malu. Laras berdiri di ujung meja, tatapannya menyapu seluruh ruangan. "Kita berhasil," katanya dengan suara yang tenang namun penuh kemenangan. "Kita selamat dari serangan terbesar dalam sejarah perusahaan ini." Ia berhenti sejenak, lalu tatapannya terkunci pada para direkturnya. "Tapi kita semua tahu," lanjutnya, "kemenangan ini tidak terjadi karena kehebatan kita. Kemenangan ini terjadi berkat visi, ketenangan, dan kejeniusan strategi dari satu orang." Pandangannya kemudian beralih ke Arya, yang berdiri di sisinya, tidak lagi di sudut ruangan, melainkan di tempat yang terhormat. "Terima kasih, Arya," ucap Laras, suaranya tulus dan dalam. "Anda tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini. Anda telah memberinya jiwa dan masa depan yang baru." Di hadapan para direktur yang hanya bisa menunduk dalam diam, seorang mantan sopir kini berdiri sebagai pahlawan yang diakui. Legenda tentangnya telah terukir permanen di dinding sejarah Nusantara Group. Pertempuran bisnis telah usai, namun sebuah kisah baru di antara sang ratu dan ahli strateginya, baru saja akan dimulai. Malam itu, setelah semua euforia mereda, Laras memanggil Arya ke ruangannya. Hanya mereka berdua. Lampu ruangan diredupkan, membiarkan gemerlap lampu kota menjadi saksi bisu melalui jendela raksasa di belakang meja kerja Laras. Suasananya tidak lagi tegang, melainkan tenang dan penuh makna. Laras berdiri di dekat jendela, memandang kota yang hampir saja lepas dari genggamannya. Ia lalu berbalik dan menatap Arya dengan senyuman tulus yang jarang ia perlihatkan. "Seragam sopir itu," katanya dengan suara lembut, "sepertinya sudah tidak cocok lagi untukmu." Ia berjalan mendekat. "Aku sudah menyiapkan posisi baru, yang dibuat khusus untukmu,"
Chief Strategy Officer. Pimpinan tertinggi untuk semua strategi jangka panjang Nusantara Group. Kursi itu milikmu, jika kau bersedia menerimanya. Arya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang akhirnya mencapai matanya. Saya terima, jawabnya. Lalu ia menambahkan dengan sedikit keberanian, tapi mungkin Anda bisa mulai memanggil saya Arya. Untuk pertama kalinya, Laras tertawa kecil, sebuah tawa yang merdu dan bebas dari beban. Aura Ratu Es yang selama ini melekat padanya seolah mencair begitu saja. Ia menatap Arya, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu, di saat aku paling putus asa, katanya pelan, nyaris berbisik, aku pernah berkata pada diriku sendiri, aku akan melakukan